iko kajian perdana kita tentang adat, dan ternyata luar biasa, pendukungnya sangat banyak tadi yang telah disebutkan oleh Buya Ketum kita, dan mudah-mudahan ke depannya tidak hanya pendukung, ya, untuk panitia, mungkin nanti ke depannya kajian kita iko akan ada nanti yang mensponsorinya seperti itu. Karena memang kajian kita itu sangat luar biasa, ditonton sampai luar negari, dan tidak hanya di Zoom. Jadi kajian kita kini live juga di YouTube Dai Rantau Minang. Nama channelnya Daram Official. Dan alhamdulillah tadi juga banyak yang menonton di situ, dan alhamdulillah. Semoga kedepannya banyak pendukung dan banyak pula yang memberikan sponsor untuk kajian kita pada siang hari kini dan untuk seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Buya Ketum. Selanjutnya kaum muslimin, sesuai jo janji nan bakarang pada nan baukua, pada kesempatan kali kini kita akan sama-sama mendanga baa sebenarnya memahami yang namanya ABS SBK, adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Dan sebagian ada yang mengatakan ada sambungannya yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu adat sarak mangato, adat memakai. Nah, ba'apulo nan mode itu. Baiklah, langsung saja kaum muslimin di tengah-tengah kita telah hadir pemateri kita, Buya Risman Mukhtar MSI. Assalamualaikum Buya. Silakan di-unmute Buya. Oke, udah di-unmute. Oke, baik. Ya, kepada pemateri kita Buya Risman Mukhtar MSI, kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Raditu bil rabbah Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Pertama mau menyampaikan hormat pada segala alim ulama cerdik pandai, nenek mama dan garam masuk tua, tinggi sampai jauh dan gadang jong besar, tinggi di danjong gadang diambak, ditinggikan serantiang dan didahulukan selangkah. Ya, orang siman nabu dia bayar kecuali ketubana menimbang hadi padang lapang malam lebar. Ya, pahit sampai bertanya pulang sampai babarito. Ya, ini mama kita ko orang hari biasano, tahu diuncang ke mencucuk, tahu dicondong ke mempok. Alun berkilir berkalam bulan sekap 30, alun tali ada tapam lah tantu alamai tempat tumbuh. Ikan mengilir maya tantunya yang tempat tino ya, kayak santiamalan. Luar biasa. Jadi mau sampaikan hormat ambo kepada saudara mama, segala ulama, segala cerdik pandai, dan segala dusana-dusana kita, kaum muslimin, kaum muslimat, ya orang Minang, baik nan di ranah maupun nan di rantau, baik nan dalam negari maupun dalam luar negari, di luar negari. Pertama, tentu ambo sebagai narasumber merasa dapat tugas barik, ya. Dapat kepercayaan, tapi dapat tugas barik sekaligus. Karena mau menjalikan tentang adat Minangkabau, adat namanya syarat sandi kitabullah, syarat mengatur, adat memakai. Itu dan kita coba mengelaborasinya dan bicarakannya. Tentu barangkali ambo ingin menyampaikan dulu perkenalan dulu Pak ya, ta'aruf. Tadi ke Pak hari itu Pak Asru tanya kamu, "Eko gala ustaz apa kon? Aduh datuk tak?" Kecil ambo jadi datuk lagi cuma. Ambo kebetulan datuk aja tapi datuk cucu ambo. Nah, jadi bukan datuk nanti angke nanti lewakan di kampung. Nah, jadi ambo kebetulan nagari asambo apa Buya ambo sama ambo orang Pariaman. Kurang 7 koto Pariaman, Sampan, Balahia, Sungai Sariak. Tapi ambo lahir di Payakumbuh. Kadang di Payakumbuh. Karena itu banyak seketiknya nasab pengetahuan adat ambo. Mungkin perlu mau sampaikan. Ambo berguru ke Datuk Negeri Bahasa
murid dan datuk berkualam dan menyusun tambah adat dalam negari. Datuk negari bahasa itu menyusun caritus dan lanjungan dan rancak dilabuh. Jadi beliau tu ahli adat. Juga ada orang Kota Nampe, orang Perdantang. Ada guru ambo namanya Datuk Mengkutan Kuniang, orang Kota Gadang. Dan ada juga Madin Permato, Bustami Andomo, Madin Permato juga kawan dari Tunisia dan alumni Mat Islami. Jadi ikut nasabnya kan. Jadi kalau ada tanya mana nasabnya kan, ya, ada nasabnya ya. Jadi Bapak sekalian, barangkali ambo kini dan menampilkan infokus ya. Ambo punya PowerPoint tapi bagus kita fokus ke cerita dulu. Mungkin verbal ya. Kadang-kadang kalau kita ke fokusnya enggak ke ambo, fokusnya nanti ke tulisannya. Nah, jadi kita fokus ya, ambo diagih tugas ini untuk menjalihkan tentang adat. Jadi kecil orang awak tentu tiup kata berdilalat, tiup lapa ada makna gitu. Jadi kalau kita bicara adat tentu kita tahu dulu adat itu apa gitu. Kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada setidaknya hampir pengertian adat itu. Jadi ada aturan, arti adat itu juga beraturan, perbuatan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dulu kala itu aturan. Jadi ada aturan regulasi, kebiasaan-kebiasaan itu adat. Nah, contohnya masing-masing ya kulu biladin qiyamu bi'alati. Jadi setiap negari itu berdiri di atas adatnya masing-masing. Kemudian adat tujuh dalam kamus itu kan caro, di kelakuan dan sebagainya. Nah, sudah menjadi kebiasaan. Yang ketiga juga bisa juga disebut wujud gagasan. Gagasan kebudayaan di atas nilai-nilai budaya, ada norma hukum, ya, ada aturan yang satu yang lain berkaitan menjadi satu sistem. Yaitu ada adat juga namanya. Tapi ada juga yang klasik, itu Melayu klasik, malah adat itu artinya cukai, pajak itu yang berlaku di pelabuhan. Nah, itu adat juga, itu menurut bahasa ya kan. Tapi barangkali kita cuma sekedar tahu saja. Nah, kita barangkali kalau mau masuk membicarakan memahami adat dalam perspektif agama Islam, kamu ingin menjelaskan dulu pertama adat menurut perspektif seperti apa gitu. Yang pertama, kata-kata adat itu berasal dari kata bahasa Arab, itu. Jadi dari ada yang udu, jadi ada yang udu, ada itu kembali berulang-ulang, ya. Jadi dinamakan adat itu karena ada pekerjaan yang berulang-ulang. Nah, biasa lakukan di buik lain di Karajumalia, itu artinya menjadi kebiasaan, menjadi adat. Itu yang katakan adat. Itu dari segi etimologinya, dari segi bahasa gitu. Kemudian kalau kita lihat dari segi fikihnya, ada itu termasuk bab muamalah. Bab muamalah. Jadi Islam itu kita kenal dengan ibadah itu ada dua macam. Karena sebenarnya kita Islam itu seluruh aktivitas itu ibadah. Ibadah itu kalau dirumuskan ta'rifnya ibadatu hiya taqarrubullah bimtithali awamiri wa jabinawahi wa amilat kullu madhinu syari'. Ibadah itu ialah usaha untuk mendekat kepada Allah SWT, melaksanakan perintahnya, menjauhi dan mengerjakan segala hal-hal yang diizinkan Allah. Itu termasuk ibadah. Makanya ada dua macam ibadah. Itu ada ibadah mahdah, ada ibadah ammah. Nah, mana ibadah mahdah? Ibadah mahdah itu dan hayatnya, juz'iyatnya, kaifiyatnya mutayyanah. Yang keadaan-keadaannya, bagian-bagiannya, caranya ditentukan. Tak boleh ditambah. Usul pokoknya apa? Keadaan usulnya apa? Al-aslu fi ibadah tauqif al-ittiba. Hukum pokok ibadah itu adalah tawakuf, tidak mengajukan apa-apa. Kemudian kalau ada perintah baru ittiba, ngikutin apa yang diatur oleh syarat itu dari Allah dan Rasulnya. Itu namanya ibadah mahdah. Nah, ada ibadah ammah. Nah, ibadah mana itu apa? Wa amila kulla ma adnu syariah. Mengerjakan kerajo-kerajo dan diizinkan Allah. Itu disebut juga umurul asya. Urusan segala macam. Nah, urusan segala macam itu dalam kaidahnya dikatakan al-aslu fi asya ibahah hatta ata dalilul tahrimi. Asal satu hukumnya boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Itu disebut juga dengan al-asya atau muamalah. Itu disebut juga dengan adah. Nah, al-adah itu al-aslu fil adah al-afu. Kalau hukum adat itu al-afu, kerelaan, bisa dimaafkan gitu. Nah, itu kata-kata muamalah, kata-kata dilihat dari segi apa? Dari segi fikih.
Maka adat itu termasuk ibadah, karena itu urusan muamalah, termasuk ibadah ammah. Nah, maka segala sesuatu dan berlaku dan menjadi kebiasaan, sepanjang itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka adat itu menjadi boleh. Malah adat bisa menjadi sumber hukum dan menjadi hukum sendiri. Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Nah, kalau misalnya bertentangan itu baru namanya adat mumtani, namanya adat yang terlarang gitu. Itulah yang dikatakan adat. Ada ibadah yang bisa umum, ya segala sesuatu yang berlaku yang sepanjang itu dibolehkan oleh Allah SWT dan Quran dan Sunnah, maka itu termasuk adat. Kemudian kalau kita akan membicarakan adat Minangkabau, tentu banyak sekali kita bicara selintas tentang Sumpah Sakti Bukit Merpalam, atau Bukit Merapalam Shutter, atau Bai'ah Bukit Merapalam. Dan itu memang banyak sejarah. Kalau soal masuk Islam ke Indonesia itu banyak teorinya, tapi itu tidak perlu terjebak di situ. Cuman kita dekati saja dalam bentuk yang barangkali mungkin sepakat sejarah mengatakan Sumpah Sakti Bukit Merpalam itu yang terjadi di Bukit Merpalam, satu bukit yang cukup tinggi di daerah Kabupaten Ternate. Nah, kini itu kawasan itu menjadi kawasan yang barangkali bagus untuk dijadikan destinasi wisata, terutama wisata sejarah itu. Dan itu puncak itu dinamakan puncak Pato, ya, puncak Pato. Jadi ada orang mengecekkan Pato itu dari kata fakta atau fakta. Nah, di Mas itu pernah dilakukan satu perjanjian, fakta integritas, dan itu fakta terjadi gitu. Nah, boleh Allah SWT takdirkan bahwa Bukit Merapalam itu cukup tinggi dan di situ pemandangannya bisa melihat ya daerah yang sangat indah sekali. Jadi kalau nanti perlu orang dalam pergi ke Merapalam tuh ya. Merapalam sini berasal dari kata ada yang mengecekkan dari merape alam. Merape alam itu artinya merapatkan, menghubungkan, mendekatkan hubungan ya. Ya, jadi sedangkan puncak Pato maka itu disebut sebagai berkata itu berarti perjanjian. Di Bukit Merapalam itu pernah terjadi satu pertemuan tokoh-tokoh Minangkabau dari ulama Cadia Pandai, Tuku Suku Jarang dan ulama di situ membuat satu perjanjian, satu fakta integritas. Dan malah kini ada bukti-buktinya, ada sekian pasal perjanjian, babnya, pasalnya, dan itu ada buktinya. Kemudian Sumpah Sakti sendiri, itu bernama sebuah kesepakatan dijadikan ikrar perjanjian atau fakta yang memiliki nilai hukum dan filosofi yang sangat kuat. Karena sakti itu dimaknai, kata sakti itu kan memiliki hutan besar. Apalagi kalau sudah dijadikan sumpah, maka pelanggarnya bisa dikenakan kepada sumpah tuh. Jadi kalau orang Minangkabau melanggar Sumpah Sakti itu kena kafarat nanti. Cuma gini lu nado le aturan dibuat regulasi di Elkam. Sumpahnya kalau melanggar Sumpah Sakti di Bukit Merapalam tuh. Nah, itu kira spesialitas ya. Nah, apa prinsip pokok di Sumpah Sakti Bukit Merapalam itu? Itu yang menjadi undang-undang pokok kita di Minangkabau, adat basandi syarak basandi kitabullah. Ya. Adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Nah, adat itu artinya kebiasaan. Ya. Jadi kebiasaan yang terjadi di satu masyarakat tertentu, ya sesuai tuntutan perkembangan dan kebutuhan manusia itu adat. Ya, adat itu berkembang. Ya. Kalau Toimbi seorang sosok mengatakan, ya kebudayaan itu tidak bisa memberangi diri tentang zaman. Dia berkembang sesuai dengan tuntutan kehidupan, kemajuan masyarakat. Nah, jadi oleh karena itu adat itu berbuah cinta. Ada itu berkembang sesuai kebutuhan. Yang kedua, basandi artinya apa? Basandi itu artinya diletakkan di atas sandi. Karena adat itu ada duluan. Sebelum Islam datang ke Minangkabau, itulah adat itu. Maka agama dan baru datang ke Minangkabau itu dijadikan sandi. Nah, sandi menjadi sandi. Sandi kalau rumah tuh ada rumah kayu, rumah gadang tuh itu di atas sandi. Kalau tiang rumah atau bangunan tidak kata-kata sandi, maka rumah itu capek lapuannya. Jadi tiang itu capek lapuannya, makan derayap gitu, ya. Kalau ada tunggaknya yang tidak terletak di atas sandi, rumah itu bisa tereng, lama-lama lapuat dan lama-lama bisa runtuh. Kalau tidak ada sandi,
Itulah adat Minangkabau tuh. Kalau ada adat Minangkabau itu tidak datangkan dia ti agama, adat itu akan hancur, tidak akan bisa bertahan. Kenapa? Karena tiang itu kan lapuk dimakan rayap gitu. Nah, itu. Kemudian syarat itu artinya apa? Syarat itu artinya agama. Berasal dari kata syariat. Maksudnya syariat Islam. Agama dibawa dari segala nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia dan ada permukaan bumi, bukan hanya untuk suatu umat atau bangsa tertentu. Nah, kalau kita orang Minangkabau dan kita orang manusia, walaupun ada kata-kata Kabau, tapi Minangkabau. Tapi kalau hilang Minangnya 3 Kabau, silakan. Maka kita pakai menerima Islam sebagai agama, keyakinan, pedoman hidup, guidance, direction for use dalam hidup dan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan beragama dan bernegara. Nah, kitabullah mengkasihnya apa? Adalah Al-Quran. Bukan kitab yang lain, walaupun namanya Alkitab. Karena kita segala wahyu dalam kitab-kitab terdahulu telah disempurnakan dari Allah SWT, ya, dan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah musaddiqun. Musaddiqun itu apa? Membenarkan dan membatukan. Kalau anu tidak lurus, diluruskan. Nah, karena ada perubahan-perubahan, ada penyimpangan. Nah, itu. Jadi oleh karena itu, itulah yang dikatakan apa tadi adat syarat itu. Maka kalau kita melihat kepada bab pelaksanaannya di adat syarat itu dan implementasinya di Minangkabau, nah adat syarat seperti Allah itu undang-undang pokoknya apa? Batiang kali patui basandi kahdi judali. Adi dali katanya tetap syarat mengatur adat memakai. Jadi tidak syarat memakai. Tiangnya apa? Tiangnya alu patui. Sandinya di dali. Adi dalil katanya tetap syarat mengatur adat memakai. Nah, itu. Jadi ini hal-hal seperti ini harus difahami secara komprehensif. Jadi tidak cie-cie saja, tidak sama sebagian. Jadi sebagai orang Minangkabau kita paham betul bahwa adat berseri syarat itu artinya bahwa adat kita kok ya tiangnya apa alur dipatui itu tiang yang telah tak di atas sandi tadi. Nah, itu dan tiang basandi kah ada berseri syarat tadi. Nanti tiangnya apa alur dipatui. Nah, itu tidak boleh balik-balik yang balik salah awak. Kan patui dia luar kan dan alur je patui. Ya. Batiang lebih basandi kali dalil. Tiangnya alur je patui, sandinya di dalil. Alur patui itu nanti mengikuti adat. Ya. Ada lamo, nepal kusang dan alibagun batuang itu adat. Ya. Tiangnya dipatui itu suatu dalam menjadi adat dan teradat. Adat yang diadatkan, adat istiadat. Sandinya ada di dalil. Dalil mukasnya Al-Quran, sedangkan adi adalah hadis atau sunnah Nabi. Adi juga dia kata tahu apa yang tentukan agama mengaku adat dan menjalankan. Nah, itu. Itu dikatakan syarat mengatur adat memakai. Nah, itu. Nah, itu dikenal di Minangkabau itu ada adat dan nampak. Ada adat dan sabana adat, ada adat dan diadatkan, ada adat dan teradat, ada adat dan adat istiadat. Nah, itu. Jadi adat dan sabana adat dan diadatkan, adat dan teradat, adat istiadat. Ini boleh tambuh cikgu atau tambuhnya cik itu nang kalimo, nak bahasa cikgu adat mumtani' namanya. Apa adat mumtani' itu? Adat dan terlarang. Kebiasaan masa dulu menyabung ayam, madu kabau, bampok dan lain sebagainya itu dulu jadi adat setiap ada pertemuan perhelatan, kadang-kadang juga kematian, ya ada yang mengaji, ada pun tapi ada pula yang bampok berjudi. Itu namanya adat mumtani' namanya, adat dan terlarang gitu. Kemudian apa nak adat sabana adat? Kok kita ngajinya kan begitu, biar uruntun kan. Adat sabana adat adalah kenyataan dan berlaku tetap dan di masyarakat, di alam itu. Tidak pernah berubah oleh keadaan tempat dan waktu. Kenyataan itu mengandung nilai-nilai, norma dan hukum. Dalam ungkapan Minangkabau nyatakan sebagai adat dan ndak lakang dipaneh, ndak lapuk di hujan. Nah itu. Ini akan depan hujan itu ada sabana adat. Ya, hujan diasak indah layu, dibubui indah mati atau ada bubu mati. Adat sabana bersumber dari agama. Kalau adat nan dibuat di manusia itu adat bubu sinta bisa dibuka ke berlalu, tapi kalau ada bubu mati itu nyalah dikrabek, dibuah kareh, tidak bisa dibuka. Nah, ya. Jadi kalau dalam pituannya dikatakan kemenakan merujuk ke mamak berajuk ke mamak
Ni mama beraju kan mufakat beraju kan nembana tagak sendirinya. Apa yang tagak sendirinya? Al-haqqu min rabbik fala takunan mumtarin. Kebenaran dari Allah yang tidak boleh kita ragukan. Itu tuh. Itu sama adat tuh. Kalau ada orang tidak beragama, tuh orang tidak beradai itu. Ya, kalau nyu tidak punya komitmen untuk melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, itu boleh kita tidak beradai atau adik sama adik. Ya. Boleh mungkin ada yang lain yang kerajukan, tapi kalau agama ditegakkan, berarti orang termasuk yang tidak beradai. Ya. Kemudian adat yang diadatkan apa pula tuh? Adat yang diadatkan orang adat buatan yang dirancang, disusun dari nenek moyang, orang Minangkabau. Untuk diterapkan kehidupan sehari-hari. Aturan berupa adat dan disampaikan dalam pepatah petitih, pantun, dan ungkapan bahasa yang cuma seperti kata pepatah, boleh air ke upakat, boleh air pembuluh, boleh kata ke upakat, dicari dunia yang sesuai, kata dunia yang suku, kata sesuai, boleh golekkan, picak boleh layangkan, di situ karya maka menjadi. Itu. Itu namanya adat yang diadatkan. Itu menjadi filosofi orang Minangkabau. Ya, boleh air ke pembuluh. Kalau kita nak boleh air itu dia ke pembuluh. Kalau nak pembuluh, kalau di mana saya siraknya. Tapi ke pembuluh tak bisa siraknya. Sepanjang pembuluh itu, sepanjang itu bolehnya. Ya nak? Dari ujung, dari pangkal ke ujung, samanya. Ya kan? Kalau barasia masuknya barasia. Kalau keluarnya, kumuh masuknya kumuh keluarnya. Boleh air pembuluh, boleh kata mufakat. Boleh kata mufakat artinya kalau mau kita membuat kesepakatan, maka kita bawa ke mufakat. Dicari yang suku kata yang sesuai. Boleh dan boleh golekkan, picak dan boleh layangkan. Di situ kan itu makanya. Jadi makanya hukum di Minangkabau tu filsafat hidupnya suara. Rapik. Lama bagi orang. Pandang-matang awak dirosok batih-batih. Ya, dirosok langan-lebat-langan. Menapuk dadu mantap tanah, mari ya kare, marasu ada boleh ya. Itu namanya orang yang beradai. Orang yang beradai itu apa? Orang yang beradai itu kalau ada sesuatu dan kan dibicarakan, duduk gitu. Ya, duduk itu dikatakan tagak sama tinggi, duduk sama rendah. Disitulah orang Minangkabau itu punya sikap egaliter. Jadi egalitarisme Minang itu tinggi. Makanya mudah menerima kemajuan, mudah bermusyawarah. Kenapa? Karena sesuatu dan kerajaan itu musyawarahkan dulu, tidak nyopi ke surang. Duduk bersama balap-balapang, duduk surang bersama sampi. Jadi kalau ada sesuatu nambah kan dibawa ke bersama. Kalau lapis bersama nanti lah boleh saya golek bicara selayang, di situlah nanti ya. Tertunggu semukan tanah, tertilantang menuai ke bukit, semua naki keluar sama menurun. Sacio bayam sedang cium awasi. Kan itu cerita itu. Itu adalah peranan mufakat. Karena itu filosofi, itu adat yang diadatkan Minangkabau. Kalau ada orang tidak sesuai itu, berarti orang tidak beradat. Itu. Ada adat dan teradat. Bahan adat dan teradat. Ada ketentuan adat yang disusun di negari. Untuk melaksanakan adat semana adat. Dan adat yang diadatkan. Sesuai juga keadaan kebutuhan negarinya. Adat itu disusun di para tokoh pemuka masyarakat. Apa yang disebut dengan tungku tiga sejarangan. Dan pengertian itu lahirlah adat selingkah negari. Adat selingkah negari. Jadi tidak berlaku umum dong. Ada adat orang Balingka, ada orang Bekumbu, ada orang Nompe, ada orang Pariaman. Lain adatnya. Di Pariaman orang laki-laki, orang Palusi menanyakan pai datang melamar calon mempelainya. Malah kini dulu Pak Anas Malik Idupati dihilangkan itu namanya uang jemputan. Uang jemputan hilang, timbul uang hilang. Kadang-kadang pada jemputan nih. Itu namanya ada segala hari. Contohnya apa? Caranya bertakak penghulu, caranya baralek, caranya berketurunan merahsiakan kampung, membagi tali banda, makam, pekuburan, bilo sawah dimulai dan lainnya. Setiap negara berbeda situasi adanya. Maka walaupun puluh adat dan teradat di negara itu. Proses ketik juga. Cak pun, tidak kan? Itu. Adalah adat istiadat. Mana ada istiadat? Adat dan teradat, ada istiadat. Adat istiadat itu merupakan aturan adat dan dibuat dengan mufakat nih, mama. Dalam suatu negara juga. Peraturan kau menampung segala kemauan anak menakan. Ya, anak negari. Sesuai jual duit patut yang mungkin. Contohnya, segala banyak bentuk kegiatan seni budaya olahraga merupakan kegiatan dan harus mendapat persetujuan mama.
Ulu macam pandai. Tungku tiga sejarangan. Indak boleh dek litak cakaca dek emang tarabo. Ulu malang selogok mulu bujo pada bertinggang. Sutu ulang ke soal kakok. Bungo juga lagi ke petimbang. Itu cerita. Jadi ada istiadat itu. Jadi memperkirakan, mempertimbangkan alu je patut dan patut jo mungkin. Kenapa? Karena kecelakaan ganjil tibu kenapa? Karena salah gelogok, salah caro. Terus kata ulu malang selogok, ulu bujo pada bertinggang. Sutu kakok bungo juga lagi ke petimbang. Artinya orang tanun kok. Aku nak seharusnya tangan kita macam suto, macam apa? Kesudahnya bungo jo lagi ke petimbang, bertukar kesudahnya kan? Nah, oleh kerana itu, itulah samananya. Tapi di Minangkabau itu ada dua bentuk adat itu, atau dua katakan dua bentuk sistem pemerintahan. Ada disebut dengan adat larih Kota Beliang, adat Kota Beliang. Itu datuknya ni mamaknya datuk Ketumangguangan. Latar belakangnya birokrasi. Undang pokoknya apa? Undang berbaris, undang baik, undang baukun, bercoreng, titik dari atas turun di tangguh. Jalur supaya kau birokrasi kan. Ikut pelaksanaan eksekutif. Tapi ada juga yang disebut dengan apa? Adat bodi Ceniago. Dan dibentuk Sundek Datuk Perpatian Sebatang. Kecil orang Perpatian Sebatang pun tak surang dah para patih dan tunggal. Jadi satu berapa orang menjadi satu para patih. Dan sebenarnya apa? Demokrasi. Undang-undang pokoknya apa? Putih rundiang sekata, rancak rundiang sepakati. Kata bersama kena pakai sauku aku menjadi sesuai mengko terlamak tuah ada sekata. Itu. Itu namanya MOS, maju sepakat mundur oleh selisih. Itu. Jadi inilah barangkali sekalian yang mungkin kita perlu ulang-ulang dan perlu kita kaji balik. Sehingga orang Minang dalam mengaji adat, ya tentunya akan faham bahwa kohesinya tingkat apanya antara agama juga adat tidak bisa. Kalau adat mau ditarik dari agama nanti akan menjadi adat itu akan menjadi hancur, tidak lakang dipanen dalam hujan. Jadi kalau ada misalnya ada istilah tidak lakang dipanen dalam hujan itu adat nasaban adat. Nan tadi nan kemenakan berajuk ke mamak berajuk ke mamak ni mamak ke bupakat berajuk ke nembana tagak sendirinya alhakum rabbik. Ya, kalau kurang Minangkabau ingin untuk melanggengkan adatnya menjadikan adat sebagai pedoman sebagai kebiasaan adat ataupun aturan-aturan kehidupan dalam bermasyarakat kita pertahankan, maka kita harus mempertahankan agama. Oleh karena itu kita orang Minangkabau harus fikir apa caranya kita memperkuat kedudukan sandi kok sehingga adat itu terpelihara. Ya. Jadi oleh itu sekalian barangkali mungkin terlalu umum ya, mungkin agak satu waktu nanti kita bicara lah banyak hal-hal yang perlu kita bicarakan. Misalnya sifat penghulu, apa yang kun salapan, banyak itu malah kalau di kampung kan banyak ke pepatahnya. Enak ada anak iti anak ayam bulu bergalung di dalam ketek sekarang buju bayam bumi lagi ikan doanya. Kalau agama bang sudah ada kalau tilik semuanya alam tak milik. Kalau ditanduk dan tegalik simpankan rumah dalam milik kan barek kada orang. Rumah kadang masuknya milik ketek. Caranya atau ada pengajiannya tak kini lah. Enak. Itulah cerita kita lupa ya. Sebagai pembukaan nanti barangkali banyak diskusi awak. Aku yakin di nan hadir kini kok banyak nenek mama, banyak tuanku-tuanku, banyak ulama-ulama, banyak orang cerdik pandai. Barangkali ambo cuma memantik sajanya. Ambo nak menggurui, ambo cuma mengingatkan memantik ya diskusi kita yang lebih ramai. Barangkali insya-Allah mudah-mudahan sehingga kita bisa jadikan itu satu kajian ya dan sangat dan kita sangat berduka cita meninggalnya almarhum Bapak Mukhtar Naim. Itu namanya kan menggait ambo tu Ambo Risman Mukhtar yang Mukhtar Naim. Tapi jarang masuknya. Beliau adalah ketua untuk menginisiasi daerah istimewa Minangkabau dan perlu kita teruskan perjuangannya karena salah satu kekuatan Minangkabau itu adalah adat yang macam di Sarak itu. Ketika ada pesan Sarak itulah kita tidak kita genggam marik dan kita pegang teguh, maka insya-Allah mudah-mudahan Minang itu bisa seperti yang lain. Salah satu kekuatan Minangkabau itu kini tanah-tanahnya belum bisa terjual ke orang lain. Karena apa? Karena kita punya sistem matrilineal dan jadi pusako tinggi dan tidak bisa kita jual kita gadaikan kecuali sampai perkara.
rumah gadang ketirisan, gadang rumah laki membaki batang terandam, mai tabujo tengah rumah. Jadi itu kinilah mulai diganggu itu, lah mulai digoda itu. Sehingga banyak tanah-tanah orang Minang lah mungkin dijual ke orang lain. Kalau nanapek kena dipagang, baso tanah musaku, tanah ini tanah folko tinggi, dan didapat je terbilang basi, dan didapat di taruko je mak kita, itu barang tidak boleh dijual. Cuman ya ganggam untuk saja di banggam sudah terbawa dibagi sekira pegunung. Jadi tidak boleh dijual. Kalau dijual habis tanah awak. Kalau dijual tanah Ambo misalnya mau suku Bokoto, ya habis tanah orang Ambo. Ada kampung lain. Nah, jadi hanya kalau orang menangkap, kalau inggok tabang secakap inggok setumpu, lompet setumpu. Tidak ada tanah dia, habis negara awak. Tidak habis negara ada suku leh. Habis Minang, kalau habis Minang 3 kabaunya. Itu. Itu saja sekalian. Kau ada nggak kakak ares kita? Tidak ada. Semua awak kan, tidak ada orang lain kan. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Assalamualaikum Buya warahmatullahi Risman Mukhtar. wabarakatuh. Terima kasih Buya atas pemantiknya tadi yang telah disampaikan kepada kita bersama. ABS SBK, adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah, dan adatku tadi diantaranya ada adat sebenar adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adalah adat istiadat. Baiklah kaum muslimin kasadanya, kini kita masuk ke sesi tanya jawab biar lebih hidup kajian kita pada siang menuju sore hari ke. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa langsung di-unmute atau melalui chat dari Zoom kita. Silahkan kaum muslimin kasadanya yang ingin bertanya silahkan. Assalamualaikum. Ya Buya, silakan Buya Alfa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita diskusi Buya Risman, mungkin kita minta seketik saja pesan kesan dari ketua penasehat kita, ketua penasehat dalam beliau hadir, Buya Alfi Sinago, merasa mungkin diminta khusus kita untuk memberikan beliau sebutan sedikit Buya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Maaf Ambo kurang kalau sebentar Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus Ketua Umum kita Dr. Elva, yang alhamdulillah semua kita sangat bersyukur dengan keberadaan beliau sehingga daram ini bisa kita nikmati bersama. Daram ini memberikan inspirasi yang luar biasa kepada kita sebagai orang Minang. Ya, dan alhamdulillah barusan kita sudah mendengar tentang adat basandi syarak basandi kitabullah dari Buya Risman Mukhtar, dan ini semakin terasa bahwa orang Minang itu punya kelebihan dari suku-suku lain gitu. Nah, karena itu mudah-mudahan ya saya sangat berharap kajian ini untuk terus kita kembangkan ya, dan mudah-mudahan dengan dikembangkan akan semakin tebal rasa keminangan kita ya. Dan kata orang penakiak pisau sirawi ambiak gatah halat batang lintabuang silodang ambiak karino kaniro. Nah, setitik jadikan lawi sekapa, jadikan gunung alam takambang, jadikan guru.
Itulah pepatah yang harus kita pakai terutama bagi kita orang perantau ini. Jangan setitik dihabiskan juga. Coba jadikan laut itu. Ya, bagaimana caranya orang Minang lebih tahu itu caranya. Ya, dan sakapa jadikan gunung jangan dihabiskan itu. Coba gunungkan. Bayangkan ya Filipina itu yang mendirikan negara Filipina itu orang Minang. Ya, bahkan itu di uang orang Filipina itu ada rumah gadang Minang. Ya. Dan coba sekarang ini Singapura presidennya adalah berasal dari Minang. Ya, nah walaupun dahulu dia hanya sekedar penjual nasi dengan gerobak dorong begitu, tapi karena bagaimana melautkan yang setitik, ya menggunungkan yang sekepal, kini dia menjadi pemimpin di negara Singapura yang begitu negara yang begitu maju, ya begitu padat perdagangannya begitu luar biasa. Baik itu penerbangan lautnya maupun laut maupun udaranya luar biasa, dan itu yang memimpin orang Minang, kita bangga itu ya. Dan mudah-mudahan itu memberikan suatu inspirasi bagi kita ya, bagaimana untuk ya kita bisa melautkan yang setitik itu dan menggunungkan yang sekepal ya. Nah saya kira itu saja, dan sekali lagi Ambo terima kasih kepada Buya Risman Mukhtar. Ambo baru tahu bahwa beliau ahli adat. Maaf Buya Risman, ternyata Ambo mandang sebelah mata selama ini. Ternyata beliau, Masya Allah, luar biasa. Padahal kami selalu bergandeng tangan dengan beliau selama ini. Ambo nggak tahu beliau, baru tahu ini beliau ternyata, Insya Allah ya. Dan alhamdulillah sekali lagi terima kasih Buya Rusman, apa yang Buya sampaikan itu insya Allah menjadi suatu inspirasi bagi orang Minang. Alpis Caniago kok mama Ambo mah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya kemanakan Ambo ini dek mama dek banyak urusan, jadi yang mana kemanakan dah beda. Ambo dari Caniago loh mak. Oh alhamdulillah, alhamdulillah ya. Dan ya masih kira itu, dan terima kasih Buya Alfa, terima kasih Buya Risman Mukhtar, dan terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saril. Baik, Buya Elva, kita lanjut ke sesi tanya jawab, Buya. Ya, silakan lanjut. Oke, baik Bapak Ibu Kasadonyo, kita masuk sesi tanya jawab. Silakan bagi para Nini Mama, alim ulama di Siko yang ingin bertanya, boleh langsung untuk bertanya, bisa raise hand langsung atau bisa via chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok dengan Pak Edi Monas. Oh ya, silakan Pak Edi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang, Buya. Tanya yang bagaimana? Dari ringan saja. Ya, satu musim ya. Ayo. Dari uraian yang disampaikan oleh Buya Risman tadi, dari awal tentang sejarah Minangkabau yang terkait dengan adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Ya. Dan juga disinggung terkait dengan belum terformulasinya dalam bentuk regulasi, khususnya Minang ini pusatnya di Sumatera Barat saat ini. Ya, ya. Cuma Ambo ingin mengutip satu perda Sumatera Barat, itu terakhir perda nomor 7 tahun 2018 Ya. tentang nagari. Ya. Nah, di situ memang ada menyebut adat bersandi syarak bersandi kitabullah, yaitu di bab 1 ketentuan umum pasal 1.
Iya, iya, iya. Memang sudah diakomodir dalam satu regulasi di Sumatera Barat. Nah, cuman sekarang persoalannya, tadi ada istilah adat Salingka Nagari. Ya. Nah, karena memang adat Salingka Nagari ini, tentu setiap nagari yang jumlahnya hampir 360 nagari di Sumatera Barat, Ya. itu berbeda-beda memang. Ada kurang lebih 760 nagari. Iya, iya, iya. Itu berbeda-beda. 867 Bang Edi. Hah? 867 nagari di Sumatera Oh ya, Barat ini. lah tambah di Ikut posisi pemekaran. Ya. 867 nagari. Ya. Itu berbeda-beda tentang terkait masalah adat Salingka Nagari. Itu mungkin kita bisa terima karena di setiap nagari lain-lain tabiat adat istiadatnya. Tapi satu hal yang mungkin sering timbul persoalan di Sumatera Barat itu terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Yarisman tadi yang terakhir, menyangkut masalah tanah, pusako tinggi, tanah ulayat. Ini kadang-kadang di nagari itu susah membedakan, atau banyak juga masyarakat nagari yang kurang paham mana tanah pusako tinggi, mana tanah ulayat, mana tanah nagari, mana tanah pusako rendah. Sehingga ketentuan itu sedikit menghambat kemajuan ekonomi di Sumatera Barat. Ya, ya. Kenapa mengatakan ini menghambat? Karena banyaknya investor-investor yang akan masuk ke Sumatera Barat ini terhalang dengan persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan tanah pusako tinggi tadi. Ya. Baik itu tanah ulayat. Karena apa? Ya, kita ketakutan, tetapi kita tidak pernah membuat aturan itu. Ya. Nah, ini pernah diperdebatkan memang dari beberapa tokoh Minang. Mungkin kita akan adakan sesi khusus tersendiri, tapi tidak ada salahnya kita coba sepakati nanti ini. Oke, oke. Karena ada gubernur yang PJS kemarin ini, Pak Monek, itu juga pernah mengatakan justru tanah pusako tinggi dan tanah ulayat di Sumatera Barat ini adalah sumber kekayaan Sumatera Barat. Tapi kenapa tidak kita atur ini? Sehingga setiap orang yang masuk ke Sumatera Barat dianggap terkait dengan pusako tinggi dan tanah ulayat ini menjadikan suatu persoalan. Nah, kalau bisa, ini mungkin Daram bisa membuat satu konsep pemikiran usul kepada pemerintah Sumatera Barat supaya dibuat satu perda yang terkait dengan tanah pusako tinggi itu apa. Bagaimana perlakuannya terhadap calon investor. Sehingga betul-betul di sini mungkin tidak berlaku adat Salingka Nagari. Ya. Ini berlaku untuk seluruh tanah pusako tinggi yang ada di Sumatera Barat. Bahkan sampai sekarang pun satu kasus yang dikelola oleh BUMN negara itu seperti semen Padang. Sampai sekarang persoalan tidak pernah selesai itu. Karena apa? Karena tidak ada perda yang mengatur. Nah, sehingga berlaku di situ adat Salingka Nagari. Sampai wali nagarinya ada 2 di situ. Iya, iya, iya. Nah, saya kira mungkin nanti bisa Bu Yarisman tanggapi ini. Mudah-mudahan bisa jadi kesimpulan akhir nanti juga, Pak, untuk dibentuk suatu perda diusulkan ke beberapa pemerintah Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Bu Yarisman, kita untuk pertanyaan kita tampung dulu atau kita jawab satu persatu ya? Kita dihapus saja. Mungkin dijawab dulu. So kan kalau nanti lupa ini banyak ambil kan? Baik Bu ya. Oke, baik. Silakan dijawab dulu Bu ya. Tadi dari pertanyaan Pak Edi Moras terkait tanah pusako tinggi, tanah ulayat dan tanah pusako rendah tadi Bu ya. Silakan Bu ya. Itu memang satu hal yang barangkali hal-hal yang dilematis, hal-hal yang juga bisa menjadi problem di Sumatera Barat ya. Tapi seketika yang mau sampaikan, nan Salingka Nagari itu ada adat istiadat dan adat non teradat. Tapi kalau adat dan diadatkan itu ada merupakan filosofi kehidupan
masyarakat Minang dan dibuat dan dia mamak kita. Sehingga ada aturan yang mengatakan misalnya mengenai posako tinggi posako rendah, dan posako tinggi itu mendapat ditembelang basi ditaruko di orang-orang tua gitu, itu dinamakan posako tinggi. Itu dan aturannya dan sampai pakaro mai butuh-butuh tang rumah gadang nak berlaki rumah katisan membangkit batang terandam. Jadi kalau soalnya ketemu itu sebetulnya kalau menurut Ambo ya dari ampe pakaro tadi itu banyak yang sebetulnya bisa menjadi modal, menjadi dasar untuk memikirkan bagaimana mengembangkan harta Minangkabau menjadi satu kekayaan, satu yang bisa digali kemudian untuk kebaikan Minangkabau secara keseluruhan Sumatera Barat. Karena kalau kita bicara misalnya rumah gadang saya ketirisan kan ketik masalahnya. Kalau di Sumber sana syukui, tapi itu bisa menjadi di baju Megade. Artinya itu maksudnya itu hanya merupakan representasi. Artinya rumah gadang itu pembangunan maksudnya. Membangun rumah gadang untuk kebaikan anak kemenakan. Kalau rumah gadang itu di sana boleh bisa membangun rumah, membangun gedung, membangun sekolah. Itu jauh lebih penting. Jadi itu suatunya itu mengembangkan pikiran itu tidak suanan. Dan penting tentu itu sesuai dengan apa kita katakan tadi. Para lu duduk bersama antara ini mama alim ulama tidak pandai, ya pemerintah, ya apa namanya tukus jarangan, 3 jarangan, orang ranah di orang lantau. Kita cari rundiang seukuh kata sesuai kita samakan persepsi kita dulu. Itu nama rundiang seukuh kata sesuai kita sepakati kayak itu. Tapi kan belum pernah ada yang maksimal. Barangkali kok ada tantangan untuk lembaga kepada Minangkabau, kalau manusia minta daerah khusus Sumatera Barat untuk berdiskusi saja melakukan FGD forum diskusi grup yang terus menerus. Sehingga kalau itu dilakukan perorangan pribadi oleh negara-negara kok babahayo. Minang kok bisa habis nanti. Apalagi dengan proyek sertifikat Prona itu. Tanah lah bisa bernilai ekonomi, lah bisa digadaikan ke bank. Lalu si anak malabusi nanti ini dan di sertifikat itu tidak dijelaskan ya tentang siapa ahli warisnya dan segala macam itu bisa jadi milik pribadi. Dan itu ada kesepakatan ini mama alim ulama daripada pemerintah membuat aturan regulasi bagaimana tanah saku itu bisa disertifikatkan. Itu ada aturannya. Itulah yang barangkali perlu peraturan daerah. Sehingga tanah itu apa yang dapat disampaikan tadi tidak menjadi mampe. Karena ada kata-kata yang bisa jadi peluang. Ya dan sampai pakaro tadi kan mai terwujud tangga rumah. Kemudian kan urusan sangat kemudian membangkit batang terandam, mengambang dan talipe. Sesuatu yang luar biasa. Cuma saja karena kita belum pernah berpikir yang lebih bagus itu ya dia. Sebab kita anggap itu penghalang, padahal itu tidak penghalang. Yang penting bagaimana kita duduk bersama, ya pemerintah daerah, DPRD-nya, kemudian mamaknya, lembaga keadaan Minangkabau-nya, ya jadi nama itu dan majelis ulamanya. Jadi kita orang rantau juga satu. Insya Allah sangat bagus tuh usul Pak Edi Mores tadi. Kalau baru kita diskusi dulu kita buat konsepnya draftnya. Baru kita bertamu juga gubernur, bertamu DPRD. Jadi karena juara ramku ya kita daram sadonya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Assalamualaikum. Risman. Ya, berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Datu Agampo Sinaro dulu. Ya. Ya, silakan Baiklah. Pak Datu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf bagi segala peserta Zoom pada siang hari nangko. Ya. Cepat panu akan tang balanjuang suka tanah orang Minangkabau dibawa orang ke tanah data. Adalah jemaaf sambalian juang uko jangko ke terlampau mujo kok lahir bersuah ke tanah banah. Itulah makasih tujuan awak pada siang hari kini kok. Ya. Jadi apa-apa disampaikan oleh pembicara tadi, Buya Risman Mukhtar. Sekolah yang harus kita aktualisasikan di tengah-tengah masyarakat adat awak di Minangkabau. Karena antara ulama dan nenek mama itu bak pitua si mucak mati terambau, baik ladang membawa ladiang luko lapau keduanya. Adat jo sarak di Minangkabau bak umpamu hawa jo tabiang sanda menyanda keduanya. Ikolah tugas kita bersama-sama antara nenek mama
dengan para ulama untuk mengaktualisasikan atau mengimplementasikan adat bersandi syarak bersandi kitabullah di tengah-tengah masyarakat awak. Kalau di Minangkabau itu ada pitua yang sangat sapu jagat. Kalau dalam Islam ada doa, yaitu Rabbana atina di dunia hasanah. Tapi kalau orang Minang ada doanya, kalau paku kecang balimbiang, tampurang lenggang-lenggokkan, dibawa orang ke kasarwaso. Anak dipangku kemanakan dibimbing, orang kampung dipetenggangkan, jago adat dan binaso. Itu ya tugas awak kan ya itu ya Arisman. Iya. Jadilah tadi awak seketik mau menyambung apa disampaikan Bang Edi Moras tadi. Pada dasarnya memang betul. Memang sulit untuk membedakan artinya mana tanah pusako rendah, pusako tinggi dan ulayat. Namun apabila awak niniak mama mangku ada tali tiga sapilun tungku tiga sejarangan ingin mengimplementasikan hal itu di tengah-tengah masyarakat dengan sepenuh hati, ambo rasa tidak sulit. Jadi ambo hanya ingin sekedar menambahkan Bu ya, bukan berarti bak kata Bu ya tadi karena kita ada syarat ko saya bahwa tentang tanah pusako tinggi yaitu sawah ladang yang sudah dikerajokan oleh anak kemalakan kita yang diberikan ganggambau untuk pengaduk sebagaimana Buya kemukakan tadi. Kemudian adanya tanah ulayat. Tanah ulayat itu yaitu tanah yang belum dipergunakan atau disiapkan oleh para nenek mama, oleh luhur awak masuk sesuai wari nama jawe pusako matarimo. Mangko di sini lah limbago kapatolong oleh kita para pemangku adat. Ya, pemangku adat ko ulama ya pemangku adat, nenek mama ya pemangku adat, abundo kandung ya pemangku adat, orang semando ya pemangku adat. Karena adat itu sifatnya yaitu tidaklah individual, akan tetapi ya universal, bersama-sama. Sebagaimana Buya sampaikan tadi, sesuai mangko menjadi sauku mangko takana. Nah, jadi yang Bu ingin menyampaikan Buya bahwa di Sumatera Barat itu tentang pemanfaatan tanah ulayat, itu lado perdanya Buya. Yaitu Perda nomor 6 tahun 2008. Itu sudah ada di situ. Ada tanah ulayat kaum, ada tanah ulayat pengulu, ada tanah ulayat rajo. Itu sudah ada. Nah, cuma masalahnya kini mesosialisasikan atau mengaktualisasikan, melaksanakan di tengah-tengah masyarakat awak kok. Karena awak masih banyak berlari sama kancang merantau sama jauh. Tidak mau meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya, fungsi dan tugas awak masing-masing. Nah, pertanyaan Bu ya, ikolah yang harus kita caranya di awak untuk meletakkan iko di Minangkabau iko. Marilah kita awak bersama dalam hal iko di Minangkabau, awak tidak berlari sama kancang lah. Tidak merantau sama jauh. Tapi awak sudah ada fungsi dan kedudukan awak masing-masing. Nah, jadi ambo kira ikolah kira-kira solusinya Dek Buya untuk awak realisasikan di dalam iko, terutama sekali masyarakat awak yang ada di Minangkabau pada umumnya. Bukan hanya masyarakat yang tinggal di Rana saja. Untuk masyarakat Minangkabau baik di Rana maupun di rantau. Karena kalau kita caliak gini Buya, tabu kalau manikau juang gini Buya. Justru orang bicarakan adat di rantau, kalau di kampung tidak lagi. Sekian, terima kasih. Lebih aja kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Datuk Gampo Sinaro. Silakan Buya Arisman, boleh langsung ditanggapi. Jadi Bana yang katakan Datuk tadi ya. Mungkin barangkali di kita dengan Katipo memang ada apa kemauan semua pihak untuk duduk bersama. Ya. Istilah duduk sama orang Lampang, duduk Sulawesi Sampi itu kan situ. Artinya kan kita kok strukturnya di negara di Minangkabau itu. Artinya kok kita gapuk tidak buang lama ya jadi tidak buang kawan kan gitu. Atau tinggikan serantiang didudukan selangkah. Tinggi itu boleh serantiang, jangan sampai ke pucuk dan nampak dari bawah dong. Selangkah itu tak boleh jauh dong. Kalau pakai lo dan nampak, kan hilang lekan. Iya. Dulu selangkahnya. Tadi, tapi tidak pernah disosialisasikan. Itu kan lah pakai lo, namun tentu dalam masyarakat kan. Kan perlu disosialisasikan. Siapa mensosialisasikan bisa,
mau balik dai-nya karena nang mengecek di tengah masyarakat kan nang jadi trompetnya kan ulama mau balik. Aku darah bersama menolong kok. Kalau perlu kita pulang kampung sekali sebulan. Enak. Iya. Kan barangkali kawan-kawan, kamu pernah ketua MUI di Payakumbuh tuh menelpon kamu, tolong Buya carikan investasi di Jakarta, ikut tanah awak lah jual ke orang Asia kok kayaknya. Alasannya itu saja, kami kemana kami perlu PT, kami perlu sekolah semacam gitu. Sehingga lama-lama nanti kalau pada menjual tanah, kamu baru tahu kok ada tanah wilayah itu dan milik dan milik kaum, dan milik apa namanya rajo, Milik penghulu, milik nagari, milik rajo. Tanah wilayah itu berarti tanah nemak kita. Orang nemak itulah menyiapkan kemajuan itu masuk akan datang. Jadi adunalah nanah gagang botu tadi ya apa tuh ya di kali saja. Tapi nanti itu bisa kita manfaatkan. Kalau kita manfaatkan mubazir. Kalau tanah-tanah yang punya kekayaan alam kekayaan alam tinggi dan cukup besar tuh kita pabiakan mubazir kok lebih bahaya itu seluruh setan apa tidak mubazirina kanu ikhwanu syayatin membazirkan melantarkan pemberian Allah Taala itu tanah nalawih tanah rakyat itu kawan setan lah itu saja pemberian kan jadi kawan setan itu ya masalahnya kalau buya-buya kan itu situnya kan. Ini kan dibawa jadikan untuk kemajuan. Kan banyak tuh lahan tidur Pak, lahan lalok namanya. Kalau Jakarta kan tidur, kalau di kampung awak lahan tidur. Nah, kadang-kadang di apa Pak Iko cerita kalau di rumah misalnya kalau ada rimah nggak sih, misalnya nasi nggak habis, kecil lah apa kamu bazir enggak aja. Nanti banyak natiriang yang itu kecil awak. Iko nasi saya sasuwo mubazir. Coba bayangkan tanah beratus hektar, jutaan hektar tidak digarap. Barasu nasi itu. Kan? Nah, jadi kita perlu kita kaji itu proses mubazir itu bahan sebenarnya di Minangkabau. Membiarkan tanah terlantar, tidak digarap, mubazir apa enggak gitu. Ya. Itu Pak, itu kata besar gaya Mas Ambu itu mah. Iya. Terima kasih Buya. Oke, baik. Terima kasih Buya Risman. Mungkin ada yang akan bertanya. Ambo. Ya, salam dari Pak Anton Kombatpol dulu ya, para Buya sadanya. Ya. Ayo, silakan Pak Anton. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo mohon maaf sedang di jalan Pak, Bapak-bapak. Rencana KP Manjanggo Pak Mukhtar Naim nanti. Perkenalkan nama Ambo Anton. Masih ketek baru ya, masih beraja. Nah, jadi Ambo di Siko mewakili beberapa perkumpulan orang awak ya. Yang pertama Ambo ditunjuk Pak Mukhtar Naim dan kawan-kawan itu sebagai humas BP2DIM. BP2DIM adalah Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau. Yang kedua, Ambo ditunjuk oleh sebagian ustaz-ustaz di Indonesia sebagai Ketua Umum Sahabat TNI Polri Republik Indonesia. Nah, yang ketiga ada juga kita kumpulan orang awak selain IKM Cinta Islam. Nah, jadi dalam kesempatan kali ko, Ambo mungkin agak singkat saja Pak. Terutama Ambo menyampaikan terima kasih banyak kepada Buya Elva Henry yang telah mengundang kita bersama dalam acara Kiniko yang bisa mengumpulkan ormas-ormas Minang di mana kesempatan modeko jarang kita temui saat Kiniko. Yang kedua, Ambo atas nama Humas BP2DIM, terima kasih ke Buya Elva yang tadi adalah menyampaikan ucapan bela sungkawa untuk ketua kita Bapak Dr. Mukhtar Naim. Semoga amal ibadah beliau diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya. Jadi Ambo sama sedang di jalan tadi tetap menyimak yang disampaikan Dek Buya Risman, Daidi dan yang lain ya. Jadi sebenarnya
apa keluhan orang Minang saat kini kok, rato-rato itulah yang dipikirkan oleh penggagas PP2 DIM. Jadi kita adalah menyelesaikan naskah akademik di mana segala permasalahan baik tanah ulayat, tentang hak dan kewajiban TTS ya, Tunku Tiga Sajarangan, dan undang-undang nagari segala macam. Itu sadonya lah kita bahas langkok jo referensi-referensi sama undang-undang dan pendukung-pendukung yang akan kita lakukan bersama itu. Nah, jadi mungkin saran Nambo untuk Daram nanti ke depannya kalau bisa pembahasan tentang adat bahasa syarak bahasa kita pulau kok memang kita adukan yang lebih gadang Buya Elva. Yo, siap. Jadi insya Allah nanti insya Allah kita support bersama-sama. Dan cek lagi untuk perkembangan masalah perjuangan daerah istimewa Minangkabau, di mana itu cita-cita kita bersama ya. Memang visi misi kita sampai sama sadonya kan ada basandi syarak basandi kita pula. Nah cuma karena mencari pemerintah pusat saat kini kok tentu tidak bisa kita tampilkan di tampil pertama doh. Itu cuma strategi politik saja. Nah cuma inti perjuangan kita tetap ada basandi syarak basandi kita pula sebagai perjuangan kita bantu orang Aceh nantinya insya Allah. Nah mungkin itu Bu Alfa, kalau ada nanti acara berikutnya kalau memang dibutuhkan nanti kita dari penggagas BP2 DIM siap nanti menjadi narasumber Bu Alfa. Insya Allah. Tentang pembahasan naskah akademik dan rancangan undang-undang daerah istimewa Minangkabau itu alhado kita pikirkan bersama. Ambo mohon maaf Kak Pak Datua, Buya Risman dan Pak Sadonyo. Kalau ada kata-kata nan tolonsong, ambo minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton informasinya. Mungkin dari Buya yang lain yang ingin bertanya, silakan. Ambo ingin bertanya, Bu acara. Ya, silakan Buya Rizal. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat menarik yang disampaikan oleh Buya Mukhtar dan Batanyo yang menyampaikan pendapat sangat menarik. Dan jarang-jarang lo kita dengar lo. Ambo di Bogor lo para Buya. Iya. Sangat menarik. Di Ambo pertanyaan dan enteng-enteng saja ya. Naringan. Tapi jarang bertemu baru kali kalau terdengar tadi sampai lebih yang mengenai gala tadi. Gala Datuk Perapatihan dan Sabatang. Datuk ada orang mengecian bahasa itu adalah gala dari para patih. Kan gitu tadi. Jadi bermacam-macam patih didirikanlah Datuk itu. Itu nan lambutannya Buya Dima, apanya mungkin ada rujukannya gitu loh. Baru kali ini aku nanya baru ya, Masya Allah. Itu aja yang saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Rizal itu ringan tapi bare itu. Oh enggak. Itu Ambo pun salah macam rujukannya. Tapi Ambo lah aku melalui simai, melalui pendengaran. Iya. Karena apa? Kalau kita lihat dari teori sejarah alternatif, bukan teori sejarah yang personal, yang ada referensi macam-macam itu. Kalau kita lihat itu para patih itu kan dasar demokrasi itu dan adat Bonicenago itu. Jadi ini enggak surang, artinya enggak seperti kalau Datuk Temanggung Temanggung ya. Itu kan pemerintah eksekutor gitu. Dia pelaksana, jadi birokrasinya jelas. Akhirnya membari nama baik. Ya itu. Artinya naik Batanggung naik banyak turun ada SOP-nya. Tapi kalau perpatih itu perpatih itu dari para patih. Beberapa orang patih ya, kemudian yaitu bersepakat membuat aturan, lalu dia bermusyawarah,
Itulah dinamakan dan demokrasi tadi. Jadi tapi dua prinsip itu di Minangkabau jalan itu. Arti dalam pelaksanaannya tetap ketumanggungan, tapi dalam melahirkan adat mengembangkannya dari itu adatnya adat Koto Peliang, ya adat apa? Adat Bodi Siniago. Jadi itu memang secara faktual hidup di tengah masyarakat itu adat Bodi Siniago dan adat Koto Peliang itu. Nah, jadi sama-sama kita cari itu Pak Rizal. Akademiknya kita carilah. Karena bagaimanapun salah satu kelemahan kita dan di Minangkabau, soalnya kita kan enggak punya dokumentasi yang cukup. Kalaupun kita misalnya kata cerita yang klasik misalnya Minangkabau itu dia asalnya dari kita Manangkabau. Sehingga Kabau Majapahit itu dikalahkan di Kabau Goruyuang tuh diagih pakai apa? Dia pakai basi, kemudian tabusai parunya, maka nanti ada nama negari tabusai semacam-macam itu. Itu pun tidak ada apanya, tidak ada dokumen, tapi itu dia dipercaya sebagai legenda yang benar gitu. Sehingga kalau tidak ada itu, kama boleh, tidak jadi Minangkabau. Jadi itu memang ada tugas sebenarnya tugas kita anak kemenakan atau generasi kini bahwa kita memperkuat ya naskah akademik dari Minangkabau itu sendiri, dari sejarahnya dan semacam, termasuk juga misalnya Bukit Sumpasati, Bukit Merbalap, termasuk juga masuknya Islam Minangkabau. Ada nan teori mengatakan abad ke-7 sudah masuk, ada mengatakan abad dan sampai balik baru masuk. Jadi seperti misalnya Sumpasati, Bukit Merbalap itu ada mengatakan tahun 1403. 1403 itu berarti kalau diapakan ke hijriahnya ya tahun abad ke-7 abad ke-7 Masehi. Jadi barangkali ini kita perlu selidikilah. Kalau perlu kita di dalam perlu ada ada departemen penelitian ya, litbangnya. Lado ya. Lado di Bang. Jadi ambo kan pemati aja Pak. Jadi kalau di mana bukunya, dapat semua bukunya boleh. Terima kasih Buya. Tadi ya itu aja dulu ya. Terima kasih Buya Rizal. Assalamualaikum. Assalamualaikum MC. Ya. Dari Datuk Tumijo. Ya, silakan. Pak Datuk Tumijo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Yang kami hormati Bapak-bapak, Mamak Saudarahlahnya, ada yang kan bo tanyakan, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Buya tadi. Kita mengenal adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Aku dulu tak langsung saja adat Basandi Sarak Basandi Al-Quran. Nah, itu landasan filosofisnya tuh ya. Kok pakai istilah Kitabullah itu bukan Al-Quran saja. Kalau Al-Quran kan jaleh gitu kan. Satu. Yang kedua tadi Buya menyampaikan ada adat Salingka Nagari. Kemudian pernah juga mendengar adat Sabatang Panjang. Nah, itu sangat diviralkan bana oleh beliau Mak Kati kan itu kan. Nah, itu Pak, ini agak masuk nih. Ya, halo. Halo, ini udah masuk. Iya, Bu ya. Kenapa Bu Risman? Suara saya kedengar nggak? Dengar. Terdengar, Bu ya, terdengar. Ini suara dari sana yang nggak kedengar nih. Sebentar, Pak. Oke. Saya coba keluar sebentar, lagi masuk lagi nih. Baik, Bu Risman. Siap. Ya, sambil menunggu Buya Risman memperbaiki sistemnya, ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hadir yang menyampaikan sesuatu yang penting untuk kita kaji yang terkait dengan adat Minangkabau. Kalau ada, silakan dulu ada. Kenapa ada dari Belando, Pak? Ibu Rita dari Belando ya? Iya bisa Pak, latangnya Pak. Latangnya Bu Risman. Ya. Lanjutkan. Jadi ambo ulang ya Bu ya. Jadi. Nah, jadi pertanyaan yang pertama Bu ya, kita kan mengenal adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Betul. Landasan filosofinya dulu kalau ada adat Basandi Sarak Basandikan ke Al-Quran.
Nah, itu kan jaleh dulu tuh anunya gitu kan. Nah itu Iya. yang ini enggak terlalu di rentang panjang, mana di rentang panjang sinan ibunya biar capek pertanyaannya. Yang kedua, di samping ada iko dikatakan salingka nagari, ambo mendengar ada iko batang panjang. Itu sangat diviralkan oleh Mak Kaci itu kalau di ada sabatang panjang. Nah, iko apa lo konsepnya kok? Yang ketiga, nah iko pertanyaan ringan-ringan saja ya. Ketiga, di setiap pilkada itu kita selalu itu jargon yang dipakai oleh para calon-calon apakah gubernur, apakah wali kota, bupati itu ada syarat pasal kitabullah. Tapi kita mencari dari tahun ke tahun hampir tidak ada tataran kebijakan dari pimpinan-pimpinan daerah itu yang mengarah ke meningkatkan ABSBK tuh gitu kan. Awak ya, nampaknya itu hanya sekedar jargon ya. Sekedar jargon itu konsumsi nalancak di dana, sementara kalau mereka itu menjabat di pimpinan-pimpinan daerah hampir mencari perhatian di daerah di kampung gitu tuh tidak ada. Buktinya pemuda tidak pernah diajar bahasa Bakato itu secara apa namanya itu secara sederhana kan. Kemudian tidak masukkan ke kurikulum daerah, nampaknya rumutan lokal gitu kan. Nah itu sebagai kendaraan saja ya pada itu ya. Sebagai kendaraan jadinya. Sebagai kendaraan disabui lancak-lancak. Nah, kita tingkatkan adat pasal syarat-syarat begitu kita jadi tidak Allah jodoh kan itu. Dan terjadi siara ya. Nah, masih arah apa kepanjangan. Kan gitu. Ya. Itu saja ya. Mbak dari Bekasi atau dari mewakili dari keluarga Kapau Jabodetabek. Ya. Jadi itulah mungkin langsung saja ya. Kalau itu masalah apa semantik merasa itu masalah bahasa saja. Karena Minangko kan terkenal dengan petata petitih. Itu kan ada langgam, ada apa ya, ada kesesuaian bahasa keserasian. Kalau syarat pesandi, ada misalnya syarat pesandi kitabullah, itu kan agak rancak apanya kan, susunan kalimatnya, terangannya, bunyinya. Tapi kalau syarat pesandi Al-Quran, itu agak dari segi semantik bahasanya itu. Jadi itu merasa kalau kitabullah pada waktu itu Islam yang berkembang, maka yang kitabullah itu adalah Al-Quran. Karena Kristen ada masuk ada ketika itu kan, ada berkembang. Masyarakat Minangkabau itu latar belakang masyarakatnya Muslim. Kalau dibaca kitabullah pasti Al-Quran gitu. Nah, tidak Alkitab kecuali kalau misalnya syarat di Alkitab itu bahaya tuh. Kitabullah ya. Jadi kitabullah itu pasti Al-Quran ya. Kemudian soal adat singga negari, memang kalau kita melihat dari profil negari kan tentu ya kalau negari itu kan dikenal nama balai musaji balabuan betapin be mandi kan gitu. Ada balai musaji balabuan be mandi balabuan betapin be mandi itu kan profil negari di Minangkabau. Dan memang ada adat dan salingka negari itu adat dan taradat dan adat istiadat. Nah, tapi adat dan diadatkan menjadi undang-undang secara umum, peraturan filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau seperti nama sampaikan tadi ya itu adalah bukan salingka nagari seperti adat dan diadatkan misalnya kan dan buatan dirancang disusun ini yang kita dulu tentang masalah Ratu Pusako tadi misalnya Ratu Pusako tinggi Pusako rendah dan dapat tembilang basi tembilang ame dan mana yang dibagi menurut faraid mana yang dibagi kepada anak kemenakan menurut jalur ibu matrilineal. Dan itu banyak juga kadang-kadang tidak mengerti. Banyak juga orang Minangkabau kan berarti kita bertentangan dengan Islam dong. Kamu pernah sampaikan dan dibagi menurut matrilineal itu dan diturunkan itu adalah adat tanah Pusako tinggi dan itu adalah harta amanah. Harta amanah itu tidak boleh dijual digadai dengan kecuali hal-hal penting. Orang nalulai kemenakan gitu, katakanlah orang-orang Caniago, orang suku Tanjung, suku Mandailing macam-macam dan kaum itu dan nalulainya punya itu. Inilah ada haknya. Cuman seperti tadi yang sampaikan belum ada formula yang dijadikan dilatih untuk mengatur pemanfaatan tanah Pusako tinggi itu. Sehingga itu sering rentan dan berpotensi terjadi
bukan syarat dan tagak tapi syarat dan menjadi gitu. Jadi oleh karena itu menurut ambo salingkan negari itulah adat istiadat dan adat teradat. Adat yang diadatkan tuh adat tak selingkan negari. Akan tuh ya Pak, misalnya begitu bergotong royong, membersihkan bandar, membersihkan pekuburan, membersihkan kampung macam-macam, caro barale, caro tegak pengulu, itulah dikatakan adat selingkan negari. Tidak bisa berlagu adat selingkan adat dan istiadat itu untuk negara lain. Nah, itu. Jadi itu disebut adat selingkan negari. Nah, jadi memang agak perlu ada naskah akademik ya, perlu kesepakatan. Dan namun sangat setuju dan sampaikan oleh kawan kita dan selama bawa tu tadi apa nama tu? Anton. Lupa tadi ada tutup lupa. Itu memang sebenarnya kunci gadangnya itu. Bagaimana kita berjuang mendirikan daerah istimewa Minangkabau itu apanya? Kalau daerah istimewa Minangkabau itu didirikan, insya Allah ya kita kok sangat punya alasan untuk menjadi daerah istimewa. Kenapa? Karena kita kok jadi misalnya apa istimewanya? Soal pusatku tanah pendidikan itu istimewa tuh. Lain diperurang kan. Jadi barangkali kita dukung lah itu. Kita lanjutkan perjuangan almarhum Mukhtar Naim untuk perjuangkan Minang menjadi daerah istimewa. Kemudian ketiga tadi apa tuh? Ada sebatang panjang. Ada sebatang panjang. Oh itu sama panjang itu kan artinya adonan berlaku secara umum di Minangkabau dan adonan berlaku salingkan negari. Adat dan diadatkan, adat dan sawana adat itu berlaku umum, adat dan sawana adat itu berlaku di dunia tuh universal kan, agama. Adat dan diadatkan berlaku untuk Minangkabau keseluruhan tentang pokok-pokok peraturan perundang-undangan filosofi hidup orang Minangkabau. Sedangkan adat tanda teradat dan adat adat istiadat itu berlaku dan bernama adat salingkan negari. Jadi adat salingkan negari itu tidak bisa misalnya adat awak dipasukan misalnya dan calon menantunya orang Pariaman misalnya umpama gua. Dan calon menantu produksinya orang Paiko gua. Kita tidak ada japu-japu itu, tidak ada yang hilang kan. Kecil orang Pariaman tidak jadi. Atau di kampung pun tidak jadi itu. Karena masing-masing mempertahankan adanya. Situ berlakulah 5 bumi dipijak, situ lagi dijunjung 5 rantian dipatah, situ air disawak. Itu. Jadi orang awak lah cocok lah cukup sador ya alasan mah. Tinggal makan je lah. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Bu ya. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barikuinya dari izin aku. Sekjen. Silakan Sekjen. Ya. Tunggu dulu Buya Doni lagi kurang bagus itu. Buya Mukhtar, Buya Resman masih belum connect. Tunggu dulu sebentar aja. Oke, baik. Karena kendala jaringan ya Buya ya. Oke, kita mulai aja. Kita mulai. Ya, silakan Pak Sekjen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum Daram, kemudian ada Ketua DPW Jawa Barat nampaknya hadir kok, Buya Kahar Mulyani. Ada pengurus, ada Ketua LBH Daram yang tadi memberikan statement dan pertanyaan. Buya Edi Muras. Assalamualaikum Buya Edi Muras. Kemudian Ketua Dewan Penasehat Mama Ambo, Buya Alfi Siniago. Iya. DPW DKI. Ketua DPW DKI hadir ya? Hadir. Jatim hadir, Jatim. Timur hadir. Buya Zerul, Wakil Ketua Ekonomi. Oh, Mas Tino. Assalamualaikum Pak Sekjen. Jadi seketika Ambo, adat salingkan negari dikaitkan dengan ABSBK. Adat Bastandi Sarak, Sarak Bastandi Kitabullah. Pertanyaannya, apakah adat Bastandi Sarak, Sarak Bastandi Kitabullah masih ada di negara kita di Sumbar tuh? Nah, aku tanya Kak Karis ya kan. Tapi kok bisa mungkin disampaikan juga kepada Tuk Gampo Sinaro tadi.
tentang aktualisasi adat bahasa di Sarak Bastani Kitabullah di kampung itu, di negari di Sumatera Barat itu. Dan 787 dari Batu ya. Iya. Jadi pada suatu saat pernah kamu bertemu jo ada Pak Ketum jo tuh, dalam rangka bertemu Pak Gubernur. Ini menceritakan suatu kondisi yang di luar adat bahasa di Sarak Bastani di suatu daerah. Ini di kampung Pak Buya Arsiman kali ini. Itu konteksnya itu adalah maraknya organ tunggal Iya, hingga betul. mempertontonkan aurat sampai berlarut malam. Iya. Dan sampai kini katanya tidak bisa diatasi. Iya. Teman-teman, yang kedua, masalah LGBT yang pernah disampaikan di Ketua MUI Sumatera Barat berdasarkan hasil penelitian Dinas Kesehatan Sumatera Barat bahwa angka LGBT dan HIV di Sumatera Barat termasuk tertinggi di Indonesia. Nah, pertanyaan apakah masih berlaku ada masyarakat di Kitabullah itu? BSBK. Konsekuensinya apa? Jadi kami telah pernah mengusulkan melalui organisasi, karena pernah mengusulkan ke Pak Gubernur kita, saya diberlakukan adat selingkah negari tentang penanggulangan pembatasan LGBT. Kenapa masalahnya sangat berat? Karena LGBT itu tidak bisa disentuh melalui hukum positif. Apa yang maksud dengan hukum positif? Hukum yang berlaku di Indonesia. Ya. Apakah hukum pidana? Itu hukum pidana ya. Atau perdata? Mungkin tidak ada. Atau tata usaha negara? Mungkin ada. Hukum tata negara nggak ada. Salah satu solusinya adalah pemberlakuan hukum adat selingkah negari dalam rangka memberantas LGBT, tapi diformalkan melalui peraturan negari. Nah, itu yang harus kita dukung secara organisasi dan secara masyarakat Minang. Iya. Akan dibuatkan peraturannya, apakah perda di tingkat kabupaten, kota, atau perda negari. Atau mungkinlah ada di perda 6 tentang yang sampai Pak Ketua LBH tadi. Ada di perda 6 tentang negari. Iya. Tapi memang di perda 6 itu ada di situ namanya Mahkamah Adat. Apakah Mahkamah Adat bisa menjadi mahkamah tentang adat selingkah negari tentang LGBT tadi atau dan seterusnya penyakit masyarakat itu yang kita diskusikan. Tapi kita berharap dalam periode Buya Mahyedi sebagai Buya Gubernur kita peraturan negari tentang pemberantasan LGBT itu harus terwujud. Iya. Kalau tidak terwujud, dikhawatirkan LGBT inilah penyakit, kalau kata Ali ini penyakit, bisa ditularkan. Dan setelah sampai ke negari di tingkat desa, tingkat kampung, itulah bahayanya LGBT. Dan angka tertinggi satu di Bukit Tinggi dan Padang katanya. Dan tidak dimungkinkan juga di daerah lainnya, kampung-kampung sampai balai kota kabupaten di Sumatera itu. Nah, itu baca harus strateginya Bu ya. Iya. Supaya peraturan negari pemberantasan LGBT itu bisa terwujud dan naskah akademiknya mungkin ada kontribusi dalam di situ. Di sementara itu hanya pertanyaan dan statement dari kami. Ini harus diwujudkan selama masuk Buya menjadi, karena Buya jadi gubernur gitu ya. Harus diwujudkan, kalau tidak LGBTI akan mengancam anak nagari gitu dan seterusnya. Bahkan Minang ABSBK hanya tinggal semboyan waktu kampanye seperti Pak Ratu tadi bilang yang kapau tadi, Ratu Kapau. Hanya tinggal slogan. Ada bahasa Sarak itu. Kalau ikut tidak ada, LGBT merasuk seluruh Minang, Minang akan habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu ya, strateginya Bu ya untuk realisasi ABSBK Bu ya. Barangkali kalau itu pertanyaan diajukan ke Gubernur Lembaga Kepala Menangkabo MUI Sumatera Barat ya. Apa mang lihat boleh tanya pemantik aja. Tapi kalau strateginya menurut Ambo, karena tentu kalau apanya orang rindu dan kebalagu, orang sadih dan kemenyanyi dan kemenangi. Orang tak sadih suruh nangis apa ya tuh. Kurang rindu enggak keluar suruh enggak untuk lagu tuh. Jadi artinya apa? Kalau kita berpikirkan soal itu, kalau kita punya atensi besar, kita lakukan kegerakan. Ya, kita lakukan gerakan, kita tidak saja ngaji, kita diskusikan, kita inisiasi kegiatan-kegiatan yang mengarah pada itu. Nah, kita bertamu nanti juga gubernur, bertamu juga DPRD, Sumbar, bertamu juga Elkam, bertamu juga MUI.
kita pertemukan mereka, kita inisiatornya. Kalau perlu kita yang membiayai, kita cari PT-nya, apa itu. Kalau misalnya kita mengecek aja, ya tinggal mengecek saja. Jadi artinya apa? Itu strateginya merasa perlu gitu apa. So kan tidak mungkin kita tunggu orang tidak sedih lalu kesuruh nangis tidak bisa. Itu ratu taram nomor. Baupan ratunya. Ada orang mati dulu ada ratu taram namanya. Kalau meninggal baupan tuh, baimo tuh tukang ratunya. Jadi ratunya pun menangis tidak, ayam itu tidak keluar. Jadi artinya apa? Makasihnya kita dan berpikir ke arah itu, kita dan punya obsesi, dan punya kerisauan gitu. Walaupun kita di Jakarta orang rantau, kita lakukan tindakan-tindakan, teruskan program-program, kita atur strategi, kita buat draftnya, naskah akademiknya, kita kerjasama jo apa tadi, persiapan daerah istimewa Minangkabau itu. Ya walaupun itu masih ada debatable, ada yang pro, ada kontra, tapi barangkali mungkin merasa kata kuncinya itu kalau Minangkabau lah jadi daerah istimewa, insya Allah mudah-mudahan peraturan daerah itu bisa kita apa. Kalau udah gini kan dianggap itu bertentangan. Itu kan berpengalaman dengan kasus anak sekolah mengadu bahasanya diwajibkan berjilbab lalu diangkat sebagai sebuah kasus nasional. Itu kan satu tantangan berat tuh. Padahal di Minangkabau itulah melaksanakan aturan adat, syarat mengatur dan memakai, menutup aurat itu satu keharusan. Dan sebenarnya kalau kita bicarakan tentang misalnya, sebenarnya adat selingkah negara itu kan untuk ukuran adat, untuk urusan adat. Tapi kalau aturan-aturan dan berlaku umum undang-undang nasional, hukum positif, kan ada sebenarnya bisa dilakukan untuk itu. Cuman masalahnya itu saja. Yang belum melaksanakan fungsinya secara penuh, secara full itu adalah badan keamanan. Ya kalau sekarang Mahkamah Adat itu belum punya kekuatan kecuali ada undang-undang. Sebelum ada undang-undang ya dia tidak punya kekuatan, cuman Mahkamah ngecek aja. Jadi sebetulnya kalau misalnya dari jelas Mahkamah Adat itu sangat menentukan seperti Mahkamah Syariahnya di Aceh. Tapi barangkali mungkin ya perlu kita diskusikan lebih apa. Kita siaplah untuk misalnya melakukan proses ini. Sehingga Daram itu akan betul-betul mendaramisasi bagaimana Minangkabau itu betul-betul menjadi sebuah negara yang adat bersyarat, bukan hanya sekedar jargon, bukan hanya sekedar statement politik untuk meraih suara terbanyak, tapi kemudian agama dibengkalaikan, syarat dibiarkan, tapi tidak sampai ada mengatakan hampir tidak ada misalnya kebijakan-kebijakan daerah yang berbasis berdasarkan kepada ada misalnya syarat-syarat kita butuh itu. Artinya ASBK itu belum ada peningkatan di Sumatera, apalagi dengan kasus LGBT, kasus LGBT itu, ya, itu kan luar biasa. Kasus kayak di Payakumbuh itu memalukan tuh. Payakumbuh itu memalukan. Itu siangnya Mairi baru, malam jadi baru. Itu tampaknya janji 5, tampik janji ini depan siang seluruh. Dekat apa tuh? Tunggu kau situ kejadiannya. Di kamar saji itu tunggu tuh, coba bayangkan. Dapat berjamaah ya kan, menunggu kelangganan situ, coba bayangkan nih. Memalukan sekali, dan itu sebetulnya itu mau kecilkan perlu gitu mengaji sifat penghulu di Minangkabau. Sifat penghulu tu kurang hari bijaksana, tahu diruncungkan mencucuk, tu condong ke mempok. Aku lah tak cucuk ini, lah tempo lah berangkang kapal tu awan ni baru kan. Dia tahu diruncung tahu tengok. Almu kilik berakalan bulan sangkap 30 lun tali lah tepalam lah tantu alame tak bertumbuh. Itu kan orang Minang seperti itu. Harus kita bangkitkan. Minang itu melahirkan pemimpin-pemimpin nasional, sebagian besar misalnya itu ada di Minangkabau. Kenapa? Karena pada waktu itu masih orang arif di sana masih banyak. Ya, sehingga kehebatannya orang Minang itu ikan mengilit, iya tantunya jantan matinonya. Jadi kan kalau tiba di mejaan tantunya jantan matino, ikan tenda. Iko sama jo Pak apa tadi kak kare tema. Ya sama-sama kare Pak. Insyaallah dengan kare itu insyaallah jadi orang namanya Daram. Kalau enggak kare enggak pada Daram memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Risman. Jadi gimana dari Daram mana jadi pemantiknya ya Bu ya? Daram menjadi penggerak bentuknya biar Assalamualaikum.
Selanjutnya dari Buya Abu Taki. Silakan Buya. Jogja. Assalamualaikum Buya Risma Mukhtar dan ketua kami. Buya Elva sadonyo dan Sanak sadonyo. Maaf tadi ambo masuk agak terlambat tapi sebenarnya tadi alam mengikuti juga di YouTube sebentar. Kami mewakili Daram Jatim, Daerah Rantau Minang Jatim. Dan kami ingin meminta nasihat dari para alim ulama Cediak Pandai Siko, karena terus terang saja Jatim ini salah satu daerah yang paling kompleks. Dan kalau orang bijak katanya bilang, kalau Jawa Timur itu jatuh, maka negara jatuh. Karena provinsi terpadat, paling heterogen dan lain-lainnya. Kaitannya adalah betapa banyaknya orang awak yang merantau. Yang sudah merantau, utamanya ke Jawa, itu mau tidak mau, banyak yang sudah luntur mengenai pemahaman, bahkan asing dengan jargon atau semboyan kita, adek basandikan syarak, syarak basandikan kitabullah. Yang pertama saja, mengenai kitabullah dan manhajnya saja sudah berbeda-beda. Karena begitu masuk ke daerah Jawa ini tentu kita paham. Sebenarnya terus terang saja, Islam yang di Jawa ini banyak yang tidak sesuai dengan pelaksanaan Islam di tanah kampung kita. Itu saja sudah masalah. Manhajnya keliru, kemudian masalah pelaksanaannya pun kalau dalam pandangan kita, mungkin insya Allah keliru. Kedua, mengenai pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Itu tadi juga ada hubungannya, karena kami ini orang Buki, orang Kurai Limau Jorong, Agam ya, Bukit Tinggi, Pisang. Kami pernah mengimpor dalam tanda kutip agak sekitar 8 pemuda dari Bukit Tinggi. Dan ternyata memang betul untuk kami pekerjakan di restoran kami dulu ya. Dan ternyata na'udzubillah memang betul setidaknya 2 atau 3 itu memang na'udzubillah gay. Itu kami tahu sendiri. Kemudian ya kami pecat gitu loh. Jadi ini memang suatu persoalan serius. Nah, belum lagi kemudian kita lihat orang-orang awak mengaku orang-orang awak, keturunan orang awak macam Ade Armando. Macam lagi, maaf ya, Megawati itu sebenarnya Megawati Soekarno Putri itu kan sebenarnya orang awak tuh. Ya, belum lagi Puan. Nah, ini banyak sekali fenomena orang awak sudah lupa mengenai Islamnya, manhajnya, bahkan tidak paham lagi mengenai minimal yang dasar-dasar saja. Ini persoalan serius karena begitu banyaknya orang awak yang merantau. Sedangkan Daram ini dai rantau Minang, tugasnya barek di negeri orang. Iya. Ya minta petunjuk lah. Terima kasih Buya, dan sebenarnya Buya dan saya ada di Wanjak WA Group bersama. Ambo juga warga Muhammadiyah. Ambo sekarang juga merangkap sebagai Ketua Komisi Nasional Anti Pemurtatan Jawa Timur di bawah KDK MUI Pusat koordinasinya. Ambo juga membantu juga selain di warga Muhammadiyah juga di Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan Ambo di Lembaga Perbandingan Agama Yayasan Ki Haji Abdullah Wasi'an. Kami Kristoloh, Yahudolah dan lain-lain. Kami menghadapi kristenisasi, pemurtatan, penangkalan akidah, mistik, sepilis, sekulerisme, pluralisme, liberalisme dan seterusnya itu. Dan itu terus terang saja harapan kami itu kepada orang Minang. Karena pendiri negara ini kebanyakan orang Minang. Itu tidak bisa dipungkiri dan selalu menjadi motor dari dulu. Baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Ini betul-betul keadaan negara sudah semakin gawat. Itu saja. Terima kasih. Mantap. Baik, silakan Buya Risman dikomentari Buya. Ya. Ini memang perlu ada sebuah kerjasama yang cukup kuat ini. Jadi ada DPW ini tidak hanya sekedar pengurus, tapi kita pusat ini juga harus sering berkomunikasi langsung nih. Kalau nanti COVID nih sudah mulai melandai, insya Allah mudah-mudahan kita akan mencoba untuk berkunjung ke daerah seperti ke Jatim. Itu memang seperti yang disampaikan oleh Pak Abu Taki tadi. Saya pikir ini sebuah kerjaan berat kita. Sayangnya bukan orang-orang Minang malah dan dari kampung datang malah dan serupun yang boleh disampaikan tadi. Itu kan suatu bukti fakta bahwa itu tidak cari itu, bukan siapa jempol, itu suatu yang kenyataan, fakta dan ada di masyarakat.
Tambah lagi kalau lah tiba di Jawa, pokok tuh tambah hebat lagi karena heterogenitasnya itu tinggi. Ya mungkin barangkali kita perlu membantu nih kawan-kawan orang dai daerah Minang ini, dai rantau Minang yang di Jatim ini, perlu kita lakukan konsolidasi yang kuat. Bagaimana kita memperkuat dai kita di sana, karena beliau terakhir tadi mengatakan, ya harapannya tuh orang Minang gitu. Ya tentu mungkin kita belum tahu datanya seberapa besar orang-orang Minang situ nanti punya atensi, punya tanggung jawab untuk dakwah gitu. Aku pikir perlu ada satu pertemuan yang cukup efektif dengan dengan dai Jatim, nanti dengan Pak Abu Taki gimana kita, dan itu nanti sana kita pikirkan strateginya bagaimana. Yang jelas ini mendukung apa yang disampaikan oleh Tumbijo, Datuk Gampo tadi, termasuk juga dari Pak Damilis tadi. Insya Allah mudah-mudahan ini tugas berat nih. Jadi Pak Elva Henry sebagai Ketua Umum dengan mengadakan edisi khusus kok, ada edisi khusus kok, Karajo khusus loh kok, tantangannya khusus ya, dia banyak khususnya kok. Itu aja Pak, itu barangkali ya Pak, sangat luar biasa, dan kita perlu kerjasama dan sama kerja gitu. Jangan kerjasama saja, jangan sama kerja ke sama kerja, tapi kerjasama ada dong. Organisasi itu bukan untuk sama-sama kerja, organisasi kita buat untuk sama kerja bersama-sama gitu. Dengan tujuan yang satu kita kerjakan bersama-sama. Nah, itu. Ado, sedikit Buya kami tambahkan. Ya. Saat ini keberadaan Dai Rantau Minang Jatim sudah dikenali dan diberi fasilitas oleh Gebu Minang. Ya. Dan alhamdulillah di Gebu Minang itu di Jawa Timur itu punya rumah gadang bana. Gadang bana itu. Dan memang gadang bana ya. Yo, gadang bana dulu Ambo terakhir membawa Buya Yunahar Ilyas rahimahullah berkunjung ke sana memberi juga ceramah. Dan memang dulu Ambo termasuk orang yang agak sedih waktu pertama kali masuk ikut dikasih kesempatan lah untuk di Gebu Minang berceramah, ngisi masjid, karena memang kalau kita lihat saja dari WA grupnya, dari pergaulan sehari-hari dulu tuh 5 tahun yang lalu tuh memang menyedihkan. Tapi sekarang pelan-pelan dengan kita ini semua bergerilya tiap malam, tiap memberikan tulisan mungkin di WA grup dan segala macam, itu adalah pergerakan. Cuman yaitu tadi memang masih banyak, karena ma'udzubillah kalau orang bilang tuh pusat mistik itu 2 di ujung, satu di Banten, satu di Jawa Timur. Sedangkan kita ini ada besandikan syarak besandikan Dabullah. Muhammadiyah punya lagi semboyan anti TBC. Lah salah satu pusat TBC itu Jawa Timur dan Banten gitu loh. Jadi ya minta doa saja, dan kami dari Jawa Timur sangat menunggulah misalnya mungkin nanti insya Allah PPKM atau apa ini berakhir, mungkin kita bisa beranjang sana gitu. Terima kasih atas supportnya, dan ya semoga kita bisa bekerja sama tadi itu. Terima kasih Buya, jazakallah khairan. Ya, mudah-mudahan Daram nanti dengan Gebu Minang ya. Jadi dengan kerjasama dengan Gebu nanti ya Daram itu menggebu-gebu jadinya. Kita sekarang sudah untuk di Gebu Minang tuh ada musaji sekarang sudah difungsikan, itu sudah banyak semakin bertahap diisi oleh dai-dai Daram. Ya. Alhamdulillah itu. Yang Jatim itu. Alhamdulillah. Gini yang perlu kita ingatkan Pak, kita ini kan perlu mobilitas, meningkatkan mobilitas pergerakan. Tapi mobilitas itu ya perlu didukung mobil dan isi tas juga. Mobilitas, mobil dan isi tas. Daram juga perlu memikirkan sumber dana dakwah ini seperti apa gitu. So kalau kita mobilitas mau ditingkatkan, mobil tasnya nggak ada, nggak susah juga. Nah, jadi mobil dan isi tas itu perlu juga, dan fasilitas gitu. Jadi ekonomi itu. Ini tugas ekonomi. Kalau balik kerajaan kau Pak Sekjen, insya Allah mudah-mudahan ekonominya harus bangkit. Ada Buya Zerul pakai ekonomi. Oke, siap, insya Allah. Oke, baik, terima kasih Buya Abu Taki. Mungkin selanjutnya ada yang ingin bertanya, silakan. Ambo. Ya, di Siko tulisannya Asus. Deko dengan Buya siapa Kak? Ya, dengan Irzan.
Ya, Pak Irzan, silakan. Iya. Ya. Itu mah dibuka. Itu udah dikirim Terima semua. kasih. Nggak usah dibuka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Nambo Bu ya. Pertanyaan Nambo kok melansir pertanyaan AA Nafis pada tahun 1984 dalam seminar adat alam Minangkabau yang diadakan oleh Elkam pada tahun 1984. Pertanyaan Anafif itu, apakah betul adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah? Karena ungkapan adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah ini baru muncul setelah perjanjian Bukit Marapala. Sebelumnya, ungkapan adat kita ini merujuk kepada tidak kepada sarak. Misalnya, mama di pintu utang, manakan di pintu bayi. Kamanakan berajuk ke mama, mama berajuk ke penghulu. Semuanya tidak ada berorientasi kepada bapak. Baru kepada bapak satu ungkapan saja. Kalau aku kacang balimpiang. Dahulu laki-laki itu dulu bapak bagi laki-laki Minang adalah ibarat orang asing yang datang ke kamar ibunya di waktu malam, pulang di waktu subuh. Iya. Nah, jadi kalau seandainya dibilang, sehingga Nafis mengatakan bahwa ungkapan adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah itu adalah ungkapan politis, menampakkan atau menunjukkan bahwa orang Minangkabau itu semuanya beragama Islam. Kemudian dibantah oleh Nafis, tidak semua orang Minangkabau yang beragama Islam. Saya nggak usah sebutkan karena yang almarhum sudah almarhum. Kemudian juga saya tambahkan lagi, kalau memang adat Minangkabau ini adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah, ini saya punya bukunya Bu ya, bisa Bu ya lihat nanti. Itu adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Boleh diturunkan kameranya Bu ya agar terlihat gambarnya Bu ya. Nih. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini adalah orang Minangkabau yang dia menjadi ulama besar di Masjidil Haram. Dia tidak pulang-pulang ke Minangkabau. Kenapa? Karena dia katakan bahwa adat Minangkabau itu adalah tidak bersesuaian dengan sarak. Syekh Ahmad Minangkabau ini, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini adalah guru dari pendiri ulama, pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah. Nah, maksud saya, jangan ungkapan politis ini kita teruskan kepada anak-anak keturunan kita. Nanti manakala anak keturunan kita nanti sudah cerdik pandai, dia kupas tentang adat Minangkabau, nanti kita yang dipertanyakan apa betul bahwa adat Minangkabau itu adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Kalau betul adat yang mana bersendi sarak? Karena kalau kita lihat kenyataannya banyak adat Minangkabau tadi yang bertentangan dengan sarak. Misalnya satu contoh, saya pernah tanya dengan waktu saya masih mahasiswa pergi ke Bukit Tinggi, kemudian ada seorang tokoh ulama dan tokoh adat, dia tanya pada saya, anak muda, kalau boleh Bapak bertanya, gimana letak sinkronisasi adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah dari adat Minangkabau ini? Terus terang pada waktu itu saya mahasiswa, saya nggak bisa jawab. Kenapa? Dibilang, karena mamangan ini mamang politis Ananda, dibilang. Nah, bagi kami tidak mengatakan adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Bukan berarti kami tidak beragama, tidak. Kami beragama, kami lebih condong mengatakan adat bersendi al-wajapatwi, sarak bersendi kitabullah. Berarti tadi adat di sarak, sanda menyanda. Karena kalau sampai dikatakan sandi, di mana letak sandinya? Ini kan pertanyaan ilmiah. Jangan pertanyaan ilmiah ini kemudian kita politisir menjadi pernyataan ini seolah-olah ini udah ungkapan Minangkabau sesungguhnya. Itu yang pertama saya bilang tadi. Sebab ini udah berulang-ulang sampai Nafis mengatakan begitu. Kami juga kaget. Beliau berani mengatakan begitu. Dibilang riset saya tentang adat Minangkabau tidak ada menjurus yang mengatakan adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Itu pertanyaan. Kemudian yang kedua, kalau kita kaitkan kepada harta,
apakah betul dalam Islam mengenal harta pusaka tinggi, atau dengan perkataan lain lebih spesifik lagi, apakah dalam Islam membolehkan harta itu tidak terbagi? Ya. Oke, baik Buya, karena waktu pertanyaannya sudah dapat ditangkap. Silakan dikomentari Buya Risman. Oke, jadi gini, jadi tentu kalau kita bicara adat, kita juga bicara teori sosiologi ya. Karena adat ini termasuk bagian dari budaya. Karena dia budaya, maka dia tidak akan bisa mempertahankan diri tentang zaman. Dia berkembang. Nah, tadinya memang kalau kita bicara adat Minangkabau, ya barangkali dari mulai dari kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian gelombang kedua masuk Hindu, Buddha. Kemudian sekitar abad ke-7, kalau ada yang abad 13 masuk Islam. Islam karena dasar budaya Minangkabau yang begitu egaliter itu sangat mudah, dan yang tadinya diletakkan sendi-sendi musyawarah itu menerima Islam, sehingga hampir 100%. Dan kalau dia orang Minang asli, pasti dia. Kalau ada yang mengatakan orang Minang itu anafis, mengatakan tidak semuanya Islam, itu mungkin orang Cina yang tinggal di Padang tuh, tinggal di Pekumbu, hanya orang Cina, tapi orang Islam, tapi dia mengaku misalnya seperti di Padang, di Jakarta juga gereja Minang, padahal ada orang Minang tuh. Ya. Ada juga misalnya di luar, seperti di Pagai, di Mentawai, itu orang dari Pulau Mentawai, dari DAT-nya ke bawah yang DAT Pagai itu, daerah-daerah Kristen itu. Jadi oleh karena itu yang Minangkabau dalam pengertian di daerah-daerah yang menjadi bagian, dan ada saya dulu yang mengatakan bukan hanya Sumatera begini, tapi Sumatera Tengah Nalamo. Ya, termasuk sebagian dari Jambi, sebagian dari Riau juga, seperti Kampar. Maka sabit luar 50 itu tadinya 50 menjadi kurang jadi 49 gitu, termasuk luar 50. Jadi artinya apa? Kalau kita mau bicara secara akademik, memang tadinya bukan agama, bukan bersandi sara, tapi setelah Islam datang, kemudian terjadi akulturasi ya antara agama juga adat, maka dibuatlah kesepakatan, dan itu ada naskahnya di Bukit Sati, Sumpah Sati Bukit Alam itu, maka disebutlah sendi. Itu nama sampai kata tadi, kenapa temukan sendi? Sendi itu adalah didatak di bawah, terletak kemudian di rumah itu dulu baru dipasang sandinya. Dipasang sandinya, tidak sandi dulu loh. Rumahnya lah, ada sandinya diletakkan di bawah. Maka seluruh tiangnya itu pakai sandi. Maka itu tiang kali dipatuhi, basandi ke adi-dali itu syarak. Nah, tapi bahwa itu masih dalam sebuah proses, itu sebuah fakta bahwa belum jadi Islam semuanya. Nah, itu menjadi fakta. Bahwa kemudian ada Syekh Khatib Al-Minangkabawi yang dia malah juga termasuk Buya Hamka juga sudah pernah juga mengungkapkan, malah mengatakan ratu orang Minang itu tidak jalih al-haramnya subhat, kan gitu. Tapi kan ini kita dudukkan, bisa kita diskusi, itu kan debatable, karena itu termasuk al-adah, termasuk masalah muamalah harta duniawiah yang itu menjadi sesuatu yang sifatnya wilayah ijtihad. Ya wajar kalau kita misalnya terjadi perdebatan dalam soal ijtihad, karena ijtihad itu al-ijtihad itulah yang qadul ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Kalau misalnya Al-Khatib Minangkabawi berpendapat itu dan lain sebagainya, itu bukan berarti ini nggak benar gitu. Ini perlu kita diskusikan. Nah, persoalannya memang bagaimanapun barangkali untuk Minangkabau tidak ada ruginya kita misalnya menyepakati dan menerima adat bersih syarat bersih kitabullah. Nah, kalau kita telusuri misalnya kalau ada syarat sana menyanda keduanya, ini lebih bahaya lagi nih. Karena agama itu dari Allah, adat itu dari manusia, masa Tuhan bersandar ke manusia kan mungkin kan. Seperti yang itu dalam pengalasannya boleh lah. Tapi dalam pemikiran, dalam prinsip tidak mungkin. Tapi dalam penguatan, dalam kehidupan bermasyarakat, ada juga agama sana menyadar supaya tapi yang tua. Tapi dalam prinsip ajaran tidak bisa. Agama harus menjadi sendiri daripada adat. Makanya Minangkabau itu diletakkan prinsip adat bersih syarat Allah itu tidak lapuk depannya, tidak lakang depannya, tidak lapuk hujan. Nah itu. Jadi artinya ini masih bisa kita bicarakan Pak. Nanti kita diskusi lah. Berdebat 3 malam pun mau kita.
Ya apakah harta orang Minangkabau itu sebagainya haram nggak gitu? Jadi ini perlu ini memang bagus ini begini biar berbeda pendapat kita daripada sependapat dulu tapi nggak jalan-jalan gitu. Biar nanti ini menjadi menjadi sebuah pembicaraan dan yang hangat nanti ini barangkali edisi khusus ini bisa enggak setiap bulan nih, setiap minggu bisa ini biar panas sedikit. Oke, itu aja dulu sebentar apa? Ya, baik. Setiap minggu bagus Bu Arisman, setiap minggu. Iya. Oke, baik Bapak Ibu Kasadonyo, mengingat waktu kalau di DKI dan sekitarnya Jabodetabek 3 menit lagi kita memasuki waktu asar. Mungkin untuk kajian kita cukupkan dulu ya Bu ya. Yo. Ya, insya Allah akan kita rutinkan edisi khusus itu sangat menarik untuk kita bahas dan memang kita yang ada di rantau memang haus akan kajian yang seperti itu Bu ya. Baik, dari kami mengucapkan terima kasih Buya Arisman Mukhtar telah berbagi kepada kita Kasadonyo dan sekali lagi Bu ya, acara kita tidak hanya di Zoom tapi juga disaksikan melalui live streaming di YouTube Bu ya. Jadi insya Allah akan sangat banyak orang yang akan menonton dan nanti bisa di-share ulang begitu Bu ya. Baik Bapak Ibu Kasadonyo, mungkin untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah. Terima kasih para Buya Kasadonyo dari Ambo MC. Cukup sekian. Panaki pisau serawi ambil galah batang lintabuang silodang ambil kaniru. Nansa titiak jadikan lawi, nansa kapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Kalilawa di Pulau Rimbang, anak ruso mati tadabiah, kok gawa minta ditimbang, kok doso ampunan labiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.